ajukan supaya semua kosakata ini dihapuskan dari kamus kalian. Berani nggak? Bahkan guru bahasa Melayu Maledes ini khawatir dengan pengaruh bahasa Indonesia. Jadi artinya apa? Bahasa Indonesia itu ada besar di Maledes. Itu fakta. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya membaca komentar ya dari warganet Indonesia di mana teman-teman itu menuliskan bahwa ini ada satu guru bahasa Melayu Maledes yang memarahi anak muridnya, di mana nama gurunya itu Guru Dian ya. Kalau saya melihat dari logatnya itu sepertinya dia keturunan Jawa itu. Guru Dian ini memarahi murid-muridnya karena ketika memeriksa hasil ujian dari murid-muridnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu Maledes itu disebabkan banyak dari murid-muridnya menggunakan kosakata bahasa Indonesia katanya ya, kata Guru Dian ini. Guru Dian itu memberikan contoh kosakata bisa, kemudian ada juga kosakata bebek begitu ya. Dan ini juga sebenarnya ulangan dalam hal ulangan marah-marahnya guru bahasa Melayu Maledes, di mana waktu itu ada seorang guru juga yang memarahi murid-muridnya karena menggunakan kosakata rumah sakit, kosakata teman-teman, begitu ya. Nah, guru-guru itu mengatakan bahwa seperti kosakata bisa, kosakata bebek, kosakata teman, kosakata rumah sakit itu kosakata bahasa Indonesia, itu bukan kosakata bahasa Melayu Maledes. Dan saya sebenarnya simpati ya dengan guru-guru bahasa Melayu Maledes ini karena mereka itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan. Mengapa saya katakan begitu teman-teman? Karena mereka harus mempromosikan bahasa Melayu Maledes. Namun, guru-guru ini mengetahui bahwa konsistensi bahasa Melayu Maledes itu sangat parah. Karena mereka sudah bertugas sebagai guru, maka mereka harus memberikan penekanan-penekanan itu. Namun, penekanan-penekanan yang mereka berikan kepada murid-muridnya justru akan membuat murid-murid tersebut bingung. Tentu saja itu untuk murid-murid yang bisa berpikir logis. Nah, mari kita lihat ya video dari Ibu Guru Dian ini. Silakan. Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan bisa perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selit dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita. Cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah. Efek dia apa? Apa pesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukar kepada bahasa Inggeris okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube. Translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, oh tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk
tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik, lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolonglah, tolong. Bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Guru Dian ini. Sebenarnya saya suka ya dengan Ibu Guru ini, karena apa? Dia berani mengambil sikap atau posisi, tapi sebenarnya sikap atau posisi yang dia ambil itu sangat lemah. Mengapa? Pertama, dia berkali-kali mengatakan bahasa Malaysia. Ibu Guru, tidak ada bahasa Malaysia. Di konstitusimu itu tidak ada menyatakan bahasa Malaysia. Di konstitusimu menyatakan bahasa kebangsaanmu itu bukan bahasa Malaysia. Jadi, Ibu Guru ini udah salah. Itu satu. Yang kedua, Ibu Guru ini mempermasalahkan, jangan menggunakan kosakata bisa, karena kosakata bisa itu yang bermaksud mampu atau dapat itu adalah kosakata dari bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Kamus Pelajar di Maledesh. Dituliskan di situ Kamus Melayu edisi pelajar atau Kamus Pelajar Melayu, begitulah ya. Tertulis dengan sangat jelas, teman-teman. Kosakata bisa itu tidak dituliskan sebagai kosakata bahasa Indonesia. Dan kalau memang kosakata bisa itu tidak diperbolehkan digunakan di sekolah Maledesh, mengapa kosakata bisa ada di dalam Kamus Pelajar Bahasa Melayu dan di sana dituliskan natif? Kalau memang itu tidak dibolehkan digunakan di dalam sekolah di Maledesh, seharusnya kosakata bisa yang bermaksud mampu atau dapat itu tidak ada di dalam daftar kosakata Kamus Pelajar Maledesh. Itu poin saya yang ingin saya tekankan. Untuk pelajar-pelajar Maledesh, ketika mereka yang memang bahasa Melayu Maledesh itu bukan bahasa lingua franca mereka, mereka pasti akan merujuk kepada kamus pelajar kan? Nah, ternyata di dalam kamus pelajar itu ada kosakata bisa yang bermaksud mampu atau dapat, dan itu tidak dituliskan bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut saya, kalau ada murid sekolah Maledesh menuliskan kosakata bisa di dalam karangan bahasa Melayu Malaysia, itu seharusnya tidak boleh disalahkan. Mengapa? Karena pelajar itu merujuk kepada Kamus Pelajar Bahasa Melayu. Nah, tentu saja yang namanya intimidasi untuk mereka itu memang sangat tinggi. Dan mereka memang diajarkan untuk tidak berpikir logis dan tidak berpikir bebas. Jadi kayak kerbau yang dicolokin hidungnya, begitu ya. Jadi ngikut aja gitu. Oleh karena itu si Guru Dian ini pakai mengancam-mengancam gitu. Pokoknya kalau kalian menggunakan kosakata bahasa Indonesia, itu akan mengurangi nilai kalian. Padahal kosakata bisa ada di dalam kamus pelajar mereka. Itu satu. Yang kedua, Ibu Guru Dian ini mengatakan tentang kosakata itik dan bebek. Dia mengatakan bahwa yang benar itu menurut bahasa Melayu Maledesh itu adalah itik, bukan bebek. Bebek itu bahasa Indonesia. Sekali lagi, mari kita merujuk kepada Kamus Pelajar Bahasa Melayu Maledesh. Terdapat kosakata bebek di dalam daftar kata Kamus Pelajar Maledesh. Artinya, kalau murid itu menggunakan kosakata bebek, murid ini seharusnya tidak boleh disalahkan. Mengapa? Murid ini merujuk kepada apa yang tertulis di dalam Kamus Pelajar Bahasa Melayu Maledesh. Sekali lagi, poin yang ingin saya sampaikan, kalau memang kosakata bebek itu tidak boleh digunakan di sekolah Maledesh, hapuskan itu kosakata bebek di dalam kamus kalian, baik kamus besar kalian ataupun dalam kamus pelajar kalian, karena itu akan membuat kebingungan murid-murid Maledesh. Jadi apa yang dikatakan oleh Guru Dian ini tidak mempunyai dasar ilmiahnya sama sekali. Mengapa? Kosakata bisa, kosakata bebek itu ada di dalam kamus pelajar mereka. Kalau memang kosakata itu tidak boleh digunakan, mengapa dua kosakata itu ada di dalam kamus pelajar?
Sebenarnya saya kasihan dengan Ibu Guru Dian ini, karena dia harus mempertahankan bahasanya, tapi di tengah gempuran media sosial, di mana adalah sebuah kewajaran kalau bahasa Indonesia itu menyerbu ke Malaysia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia itu dipertuturkan paling tidak 275 juta orang di Asia Tenggara ini. Sedangkan bahasa kalian, jumlah populasi kalian berapa? 33 juta gitu. Saya yakin nggak sampai setengahnya yang fasih berbahasa Melayu Maledes. Bayangkan kalian hanya 16 juta atau 17 juta, ingin melawan yang 278 juta atau anggaplah 275 juta penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya saya bersimpati ya dengan Ibu Guru Dian ini, karena semakin kamu meronta-ronta menidakkan bahasa Indonesia itu akan semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kalian. Dan satu lagi, kalau kita merujuk kepada pernyataan siapa si Abdul Muati itu, mana ada bahasa Indonesia? Guru Dian ini menunjukkan betapa khawatirnya dia dengan pengaruh bahasa Indonesia. Jadi pernyataan oleh Abdul Muati itu sebenarnya pernyataan pepesan kosong, cakap besar. Mana ada bahasa Indonesia, tapi di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan guru bahasa Melayu Maledes ini khawatir dengan pengaruh bahasa Indonesia. Jadi artinya apa? Bahasa Indonesia itu ada besar di Maledes. Itu fakta. Di tahun kemarin, hal ini pun hampir mirip dengan kejadian seorang guru yang juga menegur siswa-siswinya karena menggunakan bahasa Indonesia dalam menjawab soal-soal ujian. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Nah, kalau kita melihat lagi guru yang sebelumnya yang mengatakan, apalah ini pakai kosakata rumah sakit itu bahasa Indonesia, dan rumah sakit itu ada di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes dan dituliskan natif lagi. Kalau memang itu tidak boleh digunakan, ya hapuskan aja kosakata rumah sakit itu di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes supaya murid-murid kalian itu nggak bingung. Ya. Oke, satu. Yang kedua, guru itu tersebut mengatakan apa? Apa ini menggunakan kosakata teman-teman? Itu tuh bahasa Indonesia. Yang benar itu kawan-kawan. Mari kita dengarkan pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di dalam ruang sidang parlemen mereka. Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman, pemimpin dunia Arab, Turki dan lain-lain, minta pandangan mereka. Menghubungi beberapa teman. Teman-teman sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri mereka? Beberapa teman. Beberapa teman itu kan maksudnya teman-teman. Ayo, berani nggak cikgu memarahi Perdana Menterimu? Itu ngomongnya di ruang parlemen loh. Dan teman-teman itu adalah natif di dalam kamus kalian. Tidak dituliskan itu berasal dari bahasa Indonesia. Gini aja lah. Kalau kalian, semua guru-guru bahasa Melayu Maledes itu kalian adakan kongres deh gitu ya. Kalian kongres, ngumpul bersama, kemudian kalian tentukan mana kosakata yang tidak boleh ada atau tidak boleh digunakan oleh murid-murid sekolah, dan kemudian kalian ajukan semua kosakata yang tidak boleh ada itu di dalam materi pelajaran bahasa kalian. Ajukan itu kepada yang menyusun kamus kalian. Ajukan supaya semua kosakata ini dihapuskan dari kamus kalian. Berani nggak? Selagi kalian tidak melakukan itu, maka saya yakin dan percaya murid-murid Maledes akan tetap menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyalah Indonesia, dadah! Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi, bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya, bukan bahasa negara.
bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?